Dulu itu ketika Mbah Din, Gus Samsudin mengadakan pengobatan di Lampung, itu tiba-tiba digerebek dengan Ki Menggolo, ya kan? Di situ artinya Ki Menggolo ini mengganggu ketika orang sedang melakukan pengobatan, itu kan perbuatan yang baik untuk membantu masyarakat. Nah, tiba-tiba diganggu dengan Ki Menggolo, dikatakan adalah ini settingan lah pengobatannya, apa namanya, abal-abal lah, penipuan lah dan sebagainya. Nah, di sini saya ingin mendatangi ke Menggolo itu untuk mengklarifikasi gitu loh, mengklarifikasi bahwa kalau sesama spiritual ngapain saling mengganggu, saling bersaing, kalau bisa saling mendukung untuk membantu masyarakat pengobatan. Dan saya udah beberapa hari ini, saya udah di daerahnya Ki Menggolo. Kemarin saya mau datangin ke Menggolo, katanya ke tempat istrinya. Istrinya pas semua istri muda Ki Menggolo dikunci. Bahkan ada 2 orang yang mengaku mau mengantar saya ke tempat Ki Menggolo, dia menjebak saya gitu. Nah dari itu Karena yang sekarang tuh kan lagi beredar tentang dia yang datang ke Abah Agus Samsudin itu membuat saya juga diserang ribuan followernya Abah Din gitu. Jadi saya follower. dengan kelakuan dia seperti itu. Nanti seandainya saya baku hantam dengan Ki Menggolo, Abah Menel yang kalah. Apakah Putri nanti mau menolong Abah Menel gitu? Saya akan menolong Abah Menel. Wah ini pasti Ki Menggolo pasti marah besar nih. Pasti Anda tuh nanti diceraikan. Kamu siap dicerai dengan Ki Menggolo? Saya siap cerai. Jadi lebih baik menjanda daripada jadi istri ketiga Ki Menggolo gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Abah Menel dan saya cari-cari Ki Menggolo ini udah hampir 1 minggu dan katanya punya istri 5 dan salah satunya adalah setelah saya selidiki ternyata ada seorang istri yang dari TikToker gitu ya. Benar nggak kira-kira ini Mbak ini istri ketiganya Ki Menggolo dari TikToker? Benar, Abah. Saya istri ketiganya dari Ki Menggolo. Ki Menggolo. Boleh tahu namanya siapa? Nama saya Putri. Putri. Nama TikToknya Putri juga. Iya. Oh iya ya. Jadi gini ya. Saya panggil siapa nih? Mbak apa Putri? Mbak aja ya. Mbak aja. Mbak ya. Jadi gini loh Mbak, saya tuh sedang ada masalah, sedikit ada masalah dengan Ki Menggolo. Mudah-mudahan Mbak ini nggak salah paham dengan saya dan bisa membantu saya untuk menemukan keberadaan Ki Menggolo. Awalnya begini, Ki Menggolo itu ketika Mbah Din, Gus Samsudin mengadakan pengobatan di Lampung, itu tiba-tiba digerebek dengan Ki Menggolo, ya kan? Di situ artinya Ki Menggolo ini mengganggu ketika orang sedang melakukan pengobatan, itu kan perbuatan yang baik untuk membantu masyarakat. Tiba-tiba diganggu dengan Ki Menggolo, dikatakan adalah ini settingan lah pengobatannya, apa namanya, abal-abal lah, penipuan lah dan sebagainya. Nah, di sini saya ingin mendatangi ke Menggolo itu untuk mengklarifikasi gitu loh, mengklarifikasi bahwa kalau sesama spiritual ngapain saling mengganggu, saling bersaing, kalau bisa saling mendukung untuk membantu masyarakat pengobatan. Dan saya udah beberapa hari ini, saya udah di daerahnya Ki Menggolo. Kemarin saya mau datangin ke Menggolo, katanya ke tempat istrinya. Istrinya pas semua istri muda Ki Menggolo dikunci. Bahkan ada 2 orang yang mengaku mau mengantar saya ke tempat Ki Menggolo, dia menjebak saya gitu. Nah dari itu saya mohon maaf juga nih, saya mau minta bantuan Mbak Putri ini untuk bagaimana caranya Abang Menel dengan bisa ketemu dengan Ki Menggolo gitu. Kira-kira bisa nggak, Mbak? Sebenarnya bisa sih, cuman nggak tahu berapa hari ini Ki Menggolo juga nggak pulang ke rumah gitu dan
Saya juga aneh sama dia kenapa sampai segitunya gitu ke Mbah Tim. Jadi nggak pulang-pulang ya? Nggak pulang-pulang. Nggak, saya mau nanya loh. Kok Mbak Putri ini kan cantik nih ya. Cantik, semok ya kan? Tapi kok mau gitu bisa nikah dengan Kim Menggolo itu bagaimana ceritanya? Bener loh. Saya bukan ngomong bohong ya. Aku nih jujur lagi jujur ya. Kalau Kim Bolo cemburu terserah. Aku cuma bicara jujur. Kalau Mbak Putri itu semok, manis, rambutnya panjang kayak orang Bali gitu. Kok bisa gitu loh mau dengan seorang Kim Menggolo gitu loh. Saya tuh ngelihat dia tuh bagaikan seorang Arjuna gitu kan, seorang laki-laki yang tampan, tapi entah mengapa gitu, setelah menikah dia berubah gitu, tidak seperti pas awal kami perkenalan begitu. Maksudnya berubah sifatnya apa rambutnya apa berubah rumahnya gitu? Berubah sifatnya berubah, nggak kayak pertemuan pertama bersama saya gitu. Kalau pertama itu manis gitu ya, rayuannya menjanjikan gitu ya. Ya, Sejuta rayuan menggoda gitu ya. iya. Terus waktu pertama Putri melihat Kim Menggolo itu kira-kira eh, melihatnya bagaimana? Ganteng apa bagaimana gitu? Ganteng, yang pertama kali saya lihat itu ganteng banget gitu. Terus sekarang setelah menikah apakah dia berubah nggak ganteng lagi apa gimana itu? Berubah total, pokoknya dari segi sifat dan ketampanannya juga berubah. Berubah total. Wah ini ada kejanggalan mencurigakan nih. Jangan-jangan Kim Menggolo menggunakan pelet juga nih. Jangan-jangan Mbak ini dipelet juga sama Kim Menggolo nih. Kalau begitu. Cuman gini loh Mbak, yang saya sayangkan Mbak ini cantik sekali kan, cantik, manis, semok, rambut panjang. Kalau mandi di kali dikasih selendang, ini pasti sangkanya bidadari loh. Serius. Cuman gini, yang anehnya kan Kim Menggolo itu kan udah punya istri. Tapi kok Mbak bisa mau ya? Apa nggak sadar apa gimana itu kira-kira? Saya nggak sadar gitu loh, Abah. Berarti digendam itu ya sama Kim Menggolo digendam ya? Iya, Hmm. Terus masalah Kim Menggolo itu bener nggak Kim Menggolo itu banyak santrinya gitu, punya ilmu dan sebagainya itu bener nggak? benar. Cimanggolo banyak santrinya dan dia emang punya ilmu. Hmm. Pantes, iya iya bener sih kalau keilmuan memang Kim Menggolo itu kalau bab keilmuan memang ada faktanya dan nyatanya dia bisa menggendam seorang bidadari lah, bidadari bumi lah ibaratnya gitu kan. Saya manggilnya bidadari bumi ya. Soalnya manis sih mbaknya. Aku juga sebenarnya kalau bukan istri Kim Menggolo, saya mau sama Putri ini. Mohon maaf bercanda mbak ya. Soalnya saya terkesima dengan kemanisan, kesemokan rambutnya gitu loh. Kira-kira nanti kan Mbak Putri yang tahu nih ketika Kim Menggolo melakukan ritual apa, melakukan apa masalah keilmuan dia gitu. Kira-kira Mbak Putri tahu nggak kelemahan Kim Menggolo? Iya, saya tahu kelemahan Cimanggolo. Tapi jangan bilang di sini ya. Nanti Iya, kita boleh nggak nanti kita minta nomor WA gitu supaya kita komunikasi bisa ketemuan gitu. boleh banget, Abah. Boleh ya. Jadi nanti kita bongkar kelemahan Kim Menggolo. Yang jelas Mbak Putri tahu ya. Iya. Ya wajar ya tahu ya namanya juga istrinya ya kan. Istri ketiga hanya Kim Menggolo. Ngomong-ngomong kok kita kapelan ya sama-sama merah. Jangan-jangan jodoh nih setelah Kim Menggolo. Ah, iya. Jadi nanti kira-kira Mbak Putri ini kalau membantu saya untuk ketemu dengan Kim Menggolo bisa nggak? Bisa. Tapi nanti kalau terjadi suatu keributan saya dengan Kim Menggolo bagaimana? Anda kan seorang istrinya Kim Menggolo gitu loh. Itu nanti akan saya serahkan ke santrinya untuk apa ya, bisa dikatakan untuk membubarkan lah begitu. Soalnya juga yang saya lihat Abah Menel ini orangnya baik gitu. Alhamdulillah ya. Emang saya tuh sebenarnya memang baik, cuman jarang orang tahu gitu loh, Mbak. Jarang-jarang orang yang tahu. Gitu. Cuma aku pura-pura bego aja, tapi memang sebenarnya aku tuh baik gitu loh. Nanti kita kalau ketemuan nanti saya kan udah di daerahnya Kim Menggolo nih di Lampung. Nanti itu Mbak itu disumputin di kontrakan apa dibuatkan rumah sendiri gitu? Dibuatkan rumah sendiri kebetulan.
Tapi katanya kemarin-kemarin itu di rumahnya yang saya datang nggak ada, apalagi disumputin di kontrakan karena takut saya datang apa gimana itu? Ya, kemarin-kemarin saya memang disembunyikan di sebuah kontrakan, cuman saya tidak bisa menyebutkannya, maaf. Tapi nanti misalkan ini punten Mbak ya, saya pahitnya dulu. Saya juga khawatir kasih nama Mbak Putri juga ya sebagai istri ketiga Ki Menggolo. Kalau saya terjadi baku hantam dengan Ki Menggolo, itu nanti apakah Mbak Putri akan marah dengan saya, menyerang saya gitu loh. Tidak. Oke. Kira-kira kalau Ki Menggolo baku hantam dengan saya, Mbak Putri kira-kira mau bela siapa? Bela Abah Menel. Nah, kenapa bela Abah Mena? Sedangkan Mbak ini istrinya Ki Menggolo gitu loh. Karena saya tidak suka dengan caranya dia yang datang ke pengobatan Abah Bu Samsudin dengan cara tidak sopan. Dengan cara tidak sopan dan mengatakan pengobatan penipuan dan Iya, abal-abal itu. iya. Nanti kalau seandainya saya terjadi ribut dengan Ki Menggolo, baku hantam, lalu Mbak Putri membela saya, bagaimana nanti kalau Ki Menggolo menceraikan Mbak Putri gitu loh? Apa Mbak Putri mau terima gitu diceraikan? Saya mau terima karena saya udah menunggu hal itu dari lama. Karena saya juga tidak betah dengan dia, dengan perlakuan dia yang sudah mulai berubah. Hmm. Jadi intinya Mbak Putri udah nggak betah lagi dengan Ki Menggolo semenjak Ki Menggolo mendatangi Gus Samsudin. Iya, betul. Nanti kalau Ki Menggolo menceraikan Putri, Mbak Putri rela, ikhlas. Ikhlas. Nanti kalau Mbak Putri diceraikan dengan Ki Menggolo berarti Mbak Putri janda dong. Iya, janda. Nanti kalau Mbak Putri janda nanti disebutnya jahe, janda herang. Iya, jadi jahat. Iya, soalnya manis tuh. Rambutnya panjang, senyumnya manis, bibirnya manis. Semok juga kayak orang Bali. Aduh, udah cepet-cepet jadi janda aja lah. Kalau misalnya cerai sama Kim Mogolo, boleh nggak Abang Menel main ke tempat Putri gitu? Boleh. Ajak jalan-jalan Putri ke laut, santuy, makan bakaran gitu. Kira-kira boleh nggak? Boleh, Abah. Tapi aku nunggu jandanya dulu ah. Kalau masih jadi istri Kim Mogolo aku gak berani nanti. Nanti di nomor admin Abang Menel kan di YouTube Abang Menel kan ada nomor WA-nya. Nanti Putri cari nomor WA Abang Menel di admin. Nanti Putri kirim nomor WA Abah ya. Iya. Nomor WA Putri, Mbak Putri untuk kita bisa komunikasi supaya kita bisa ketemuan supaya Mbak Putri ini bisa mempertemukan saya dengan Ki Menggolo dan bisa membongkar kelemahan Ki Menggolo. Khawatir saya ketemuan dengan Ki Menggolo baku hantam saya kalah ilmu dengan Ki Menggolo, otomatis saya akan mencari kelemahan Ki Menggolo ya saya akan minta bantuan dengan Mbak Putri gitu. Siap. Nanti saya hubungi Abah Menel ya. Enggak lo saya gini-gini aku grogi loh. Yakin Mbak Putri tahu kelemahan Ki Menggolo? Insya Allah saya yakin. Terus nanti yakin Mbak Putri rela dicerai dengan Ki Menggolo? Saya rela, saya udah ikhlas. Terus seandainya Abang Menel terus-terusan mendekati Putri gitu. Dan terus tiba-tiba Abang Menel hatinya terbuka, terketuk, terkesima dengan Putri bagaimana nih? Aku bahaya juga nih. Waduh. Gimana ya? Soalnya aku tuh memang semenjak kecil itu memang mempunyai cita-cita gitu ya kan, hayalan pengen punya istri itu yang rambutnya panjang, semok. Sampai sekarang aku belum kesampaian tahu. Itu aku rela lah walaupun Putri nanti udah janda juga, aku mau menerima Putri apa adanya lah. Mau ngurus Putri, mau nyayangin Putri, membahagiakan Putri, nggak seperti Ki Menggolo, diduakan, ditigakan, diempatkan, sampai ditujukan loh. Ki Menggolo itu ada 7. Betul. Kalau aku makan duda gitu loh. Mau sama duda? Mau. Mau. Tapi anaknya banyak. Tapi Putri belum punya anak, dengar-dengar ya. Sama Ki Menggolo belum punya anak ya?
Belum. Alhamdulillah. Berarti nanti kalau cerai dengan Kim Menggolo, nikah dengan Abang Menel, nggak rebutan anak ya? Iya. Nanti Putri mau ngurus anak-anak Abang Menel. Mau. Demi apa? Demi Eh, cinta apa demi ketenaran? demi cinta. Anjay, selebem. Kok kita bisa kapelan gini ya? Tiba-tiba kita bisa sama-sama pakai merah ya? Merah marun ya? Apa kita ini sebenarnya emang ditakdirkan untuk berjodoh apa gimana gitu? Wah, aku juga nggak tahu. Ini kebetulan aja. Tiba-tiba pengen pakai warna merah. Ternyata Abah Menel juga pakai pakaian yang sama warna merah. Wah, ini takdir nih. Takdir nih, takdir jodoh ini. Karena kita nggak janjian, kita tiba-tiba komunikasi lewat TikTok ya kan. Ternyata kita sama-sama pakai baju merah. Ternyata ini takdir, ini mungkin kita berjodoh. Mudah-mudahan kita ini ditakdirkan memang untuk berjodoh dengan Mbak Putri gitu loh. Tapi sayang sekarang Mbak Putri masih masih jadi istrinya Kim Menggolo, ge. Yakin Mbak Putri mau mempertemukan Abang Menel dengan Kim Menggolo? Saya yakin karena saya sudah berhari-hari memikirkan itu semua gitu. Emang udah saatnya Abah Menel bertemu langsung dengan suami saya Kim Menggolo gitu. Tapi Mbak Putri yakin tahu kelemahan keilmuan Kim Menggolo? Saya tahu Abah, saya udah tahu kelemahan dia. Tapi kan nanti gini loh Putri, seandainya nanti kita bisa mengalahkan Kim Menggolo, berkelahi atau berkuhantam dengan Kim Menggolo, Kim Menggolo kalah. Saya khawatir Mbak Putri marah ke saya gitu loh. Oh enggak, saya enggak marah. Karena yang sekarang tuh kan lagi beredar tentang dia yang datang ke Abah Agus Samsudin itu membuat saya juga diserang ribuan followernya Abah Din gitu. Jadi saya Follower. dengan kelakuan dia seperti itu. Nanti seandainya saya baku hantam dengan Kim Menggolo, Abang Menel yang kalah. Apakah Putri nanti mau menolong Abang Menel gitu? Saya akan menolong Abah Menel. Wah ini pasti Kim Menggolo pasti marah besar nih. Pasti Anda tuh nanti diceraikan. Kamu siap dicerai dengan Kim Menggolo? Siap, saya. Jadi lebih baik menjanda daripada jadi istri ketiga Kim Menggolo gitu. Iya. Ya sebenarnya kalau dipikir-pikir mending sama Abang Menel lah. Abang Menel sama Duda, Kim Menggolo sama istrinya 7. Gimana? Ini saya rayu juga nih istrinya Kim Menggolo biar Kim Menggolo marah-marah biar datengin saya nih sekalian netizen ya buat follower TikTok Abang Menel, follower TikTok Putri Ayu dan subscriber Abang Menel. Ini saya akan segera menemui Mbak Putri dan saya akan segera menemui Kim Menggolo karena yang tahu tempat persembunyian Kim Menggolo hanya istri ketiganya ini Mbak Putri. Kenapa Mbak Putri ini selalu disebutkan? Ternyata istri ketiga Kim Menggolo itu mantan Nyironggeng dia itu. Luar biasa saya emoknya, Masya Allah, tabarakallah. Seandainya kamu itu nggak nikah dengan Kim Menggolo, kenapa dari pertama kamu ketemu saya nggak langsung nikah dengan saya? Gitu loh. Mau bagaimana lagi? Kenapa nggak uh, dipertemukan dengan Kim Menggolo, nggak dipertemukan dengan Abah Menel gitu loh. Dunia ini kadang aneh loh. Iya. Ya udah oke, Mbak Putri sebagai istri ketiga Kim Menggolo, terima kasih atas waktunya dan bantuannya. Dan saya ingin serius, benar-benar ingin meminta bantuan Mbak Putri untuk mempertemukan saya dengan Kim Menggolo. Dan seandainya saya kalah dengan Kim Menggolo adu ilmu, dan saya memohon kepada Mbak Putri ini sebagai istri ketiga Kim Menggolo untuk mencari kelemahan Kim Menggolo. Dan yang jelas saya memohonlah sama Mbak ini. Ya, memohon supaya Kim Menggolo ini tidak mengganggu Gus Samsudin lagi karena Kim Menggolo ini pengen menutup padepokan Gus Samsudin gitu loh Mbak. Baiklah, saya akan membantu Abah Menel sebisa yang saya bisa ya Abah.
Tapi yakin ya Mbak Putri kalau nanti ribut dengan saya Ki Menggolo Mbak Putri dicerai nggak kecewa. Saya udah ikhlas. Nah, tapi kalau jadi janda kan nanti kalau setelah cerai dengan Ki Menggolo kan nunggu 100 hari. Iya. Nanti nanti gimana aku harus nunggu 100 hari untuk ketemuan dengan Mbak Putri? Untuk main Tidak, santai, jalan-jalan ke pantai gitu. nggak usah menunggu 100 hari, langsung ketemu aja bila Hari perlu. ini cerai langsung ketemuan, langsung jalan. Iya, langsung jalan. Masya Allah, tabarakallah. Ini namanya rezeki nih para sahabat. Ini rezeki para sahabat. Ini namanya jodoh nih. Rezeki yang tak terduga-duga. Jahe, calon jahe, janda herang. Rezeki itu nggak kemana bro. Slow, sabar. Kalau memang jodoh nanti ketemu bro. Ya, baiklah para sahabat semuanya. Para beraba menel. Jangan lupa mampir juga ya. Ini seorang TikToker nih. Istri ketiga Kim Monggol ini seorang TikToker, nama TikToknya Putri Ayu Puspita. Lihat aja di TikTok Abang Menel, cari pertemanan, ketik pertemanan Abang Menel. Di situ ada Putri. Ini istri ketiga Kim Monggolo, mantan Nyironggeng. Luar biasa, orang sakti juga nih. Ya, baiklah, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Mbak Putri ya. Iya, Nanti sama-sama. kita ini juga. Terima kasih. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi